Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saudaraku, saudariku, seiman, seagama, dan yang sehati dan sejiwa yang saya hormati. Ini Jumat adalah hari yang sangat berfaedah, bermanfaat. Hari Jumat adalah yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, hari penghulunya hari. Maka ibadah di hari Jumat ini Allah lipat gandakan. Maka nasihat Buya Maulana pada Jumat ini tentang ibadah kurban. Saudaraku dimanapun Anda berada, sejarahnya ibadah kurban itu adalah terjadinya kepada seorang Khalilullah dan keluarganya, yaitu Ibrahim, Ismail, Hajar, dan Sarah. Dari situlah berawalnya haji dan umrah. Ada satu ujian yang sangat berat yang Allah berikan kepada hamba Allah yang bernama Ibrahim Khalilullah, menyuruh menyembelih anak kandungnya sendiri. Coba. Ibrahim disuruh oleh Allah untuk memotong leher anak kandungnya sendiri. Coba. Yang hari ini Allah berikan kepada umat manusia, kepada kita bersama untuk berkorban. Tidak lagi anak disuruh oleh Allah, tetapi hewan ternak. Jadi kata Ibrahim, jangankan anak, jangankan hewan ternak, kalau Allah yang memerintahkan, siap. Nah, coba kita simak sedikit dalam surah As-Saffat, dialog Ibrahim dengan anak yang saleh. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara ya abatim al matu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini dialog Ibrahim dengan Ismail tertera dalam Al-Qur'anul Karim. Terjadi dialog seorang ayah dengan anak yang soleh. Wahai anakku, wahai biji mataku, aku bermimpi nak, seakan-akan engkau ini Allah suruh saya untuk menyembelihmu dan mengorbankan dirimu. Panzur mazataro anakku, bagaimana pendapatmu? Maka jawaban anak yang saleh dan jawaban anak yang tidak saleh. Kalau jawaban anak yang saleh tertera dalam Al-Quran, qala ya abatim al matu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu jawaban anak yang saleh. Ismail berkata, wahai ayahandaku, jika itu perintah Allah, laksanakanlah ayah. Coba. Jika itu perintah Allah, potonglah leher saya, ayah. Insya Allah, ayah akan menemukan saya dalam keadaan sabar. Allahu Akbar. Malaikat dan para makhluk Allah di langit dan bumi heran, takjub menyaksikan dua orang anak manusia yang sedang dites dan diuji oleh Allah kesabarannya. Kalau jawaban anak yang tidak soleh, nah, engkau saya potong ya nak ya, suruh Allah mengorbankan dirimu. Jawaban anak apa kira-kira? Oh, ayah ingin memotong saya, salah itu ayah. Ayah saja ayah, kan ayah sudah tua. Ayah aja potong dulu, saya kan masih muda. Ini jawaban anak yang tidak soleh. Natijah dan hasil keputusan yang kita ambil dari dua orang anak manusia ini adalah ikhlas. Ikhlas. Makanya ibu dan bapak, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sudah ikut kita ibadah kurban. Jangan diminta lagi kepada pengurus, kepalanya, dagingnya, kemudian hatinya, limpahnya, empedu. Jangan dimintain lagi. Kalau sudah diminta berarti bapak ibu tidak ikhlas. Jangan dirusak lagi. Ingin hati korban, beli. Jangan diharapkan hati korban itu. Ini persoalan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat, memberikan sebuah kebesaran Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang berkorban. Coba bayangkan, maka kesempatan bagi kita Bapak Ibu semuanya di hari Tasyrik itu 1, 2, 3, 11, 12, 13 itu
kesempatan oleh kita untuk mensucikan dosa-dosa ini. Dengan cara apa? Ikut berkorban. Coba, selaju apa darah korban yang mengalir yang disembelih oleh Pak Imam Masjid, selaju itulah terbangnya dosa-dosa dan kesalahan dan kekhilafan orang-orang yang ikut berkorban. Allahu Akbar. Satu tetes darah orang-orang yang ikut korban menjelma 10 orang malaikat, dan malaikat itu mendoakan kepada orang yang berkorban mulai sekarang sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Dan satu bulu dari hewan ternak itu 10 kebaikan. Dan yang lebih dahsyat lagi, orang-orang yang ikut ibadah korban, maka tunggangan nanti di akhirat menjelmalah hewan itu menjadi hewan yang berkapak, hewan yang bersayap, yang terbang melewati sirat secepat kilat. Kita akan tahu jembatan sirat yang sangat angker di akhirat. Jembatan antara surga dan neraka, kambut di belah 7. Dan tajamnya dari bilah pedang. Dan orang-orang yang berkorban melewati jembatan itu secepat sirat. Allahu Akbar. Maka kepada kita semua, ambil hari ini ATM. Ambil ATM. Ambil ATM, ambil duit. Cari masjid dan musolah yang belum cukup 7 orang. Bayar cepat. Bayar cepat. Ambil tabungan-tabungan. Ambil piti-piti atau duit-duit yang dikumpulkan cepat. Cepat cari di mana pengurus masjid yang belum cukup untuk korban 7 orang. Karena harta benda yang dikorbankan itu nanti ia akan membantu kita yaumil mahsyar. Jangan-jangan duit banyak di ATM, mati besok, mati hari ini. Kebetulan duit itu dipegang oleh anak yang tertua. Betul dia itu adalah bandar narkoba dan judi. Apa yang akan terjadi? Azab dan siksaan kepada kita dalam kubur. Maka hadirin, saudaraku, jemaahku dimanapun berada, mari kita berkorban. Hanya 3.500.000 per orang. Coba, yang kredit yang kita bayar hari ini puluhan juta banyaknya. Dan hanya 1 kali 3.500.000 1 tahun. Semoga ibadah korban menghapus segala dosa dan khilafan dan mengantarkan keridhoannya Allah, surga jannatul naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.